pagi pemirsa, kini kami kembali hadir untuk menjumpai Anda dalam Berita Lampung bersama saya, Vika Rana. Sejumlah berita aktual dan informasi menarik lainnya telah kami siapkan untuk Anda. Berikut berita utama pagi hari. Seorang janda di Tulang Bawang tewas dibunuh kekasihnya. Pelaku kemudian bunuh diri. Dua gembong pencuri motor ditabrak mobil polisi Bandar Lampung yang mengejarnya. Pelaku mencuri lebih dari 30 motor. Oh, dapat selfie. Ampun Pak. Oh. Brek. Saya dianiaya sama karena saya mau diminta. Wanita korban penganiayaan seorang kepala desa di Tulang Bawang Barat diperiksa polisi sebagai tersangka. Selamat ya. Oke, Bu Menteri. Warga Desa Gedung Jaya, Kecamatan Rawapitu, Tulang Bawang, Rabu sore digegerkan penemuan mayat sepasang kekasih di rumah korban perempuan bernama Nurul. Dekat mayat Nurul juga tergeletak mayat Iwan, kekasihnya. Kedua jenazah bersimbah darah. Nurul berusia 30 tahun adalah seorang janda, sedangkan Iwan 25 tahun seorang pemuda lajang. Keduanya tinggal di Kecamatan Rawapitu. Hasil pemeriksaan polisi, Nurul tewas akibat dianiaya senjata tajam oleh Iwan. Usai membunuh kekasihnya, Iwan kemudian bunuh diri di depan mayat Nurul. Iwan bunuh diri menggunakan pisau yang dipakai untuk membunuh Nurul. Dari keterangan saksi yang diperoleh polisi, Iwan menjalin asmara dengan Nurul sejak lama. Kuat dugaan Iwan tega membunuh kekasihnya karena cemburu. Yang mana diduga saudara I selaku tersangka mengalami cemburu dengan tingkah laku dari saudari A. Namun hal ini masih kita dalami, masih kita lakukan penyelidikan lebih lanjut dengan pihak-pihak terkait. Pembunuhan terjadi saat rumah korban sedang sepi. Polisi yang tiba ke lokasi kemudian mengevakuasi jenazah keduanya ke rumah sakit untuk diautopsi sebelum diserahkan ke keluarganya untuk dimakamkan. Mustaqim melaporkan dari Tulang Bawang. Dua pencuri yang membawa kabur motor curian ditabrak mobil polisi sektor Kedaton, Bandar Lampung yang mengejarnya di Jalan Sepi, Kecamatan Jati Agung, Lampung Selatan, Selasa siang. Kedua pencuri ditangkap saat akan membawa pulang motor curiannya ke kampung halamannya di Melinting, Lampung Timur. Dua tersangka ditangkap bernama Ibnu Ibrahim dan Angga Kusuma. Seorang teman tersangka berinisial HD lolos dari penyergapan. Dari kedua tersangka, polisi menyita satu pucuk senjata api berikut 2 kunci T. Ibnu Ibrahim dan Angga adalah gembong yang sudah mencuri lebih dari 30 motor di Bandar Lampung. Mereka terbanyak mencuri motor di Kecamatan Sukarame, Sukabumi, dan Kampung Baru, Kedaton. Udah berapa banyak kau melakukan curi motor? Udah lebih 30 lebih Pak. 30 lebih. Setiap kerja bawa selfie terus. Iya, Bawa sempi. Iya Pak. Peranmu apa? Metik Pak. Kau yang metik, kau yang nyuntik dari motor, dari pakai kunci T. Iya Pak. Kau sama siapa? Hidayat Pak. Kalau ini siapa namamu? Angga, Pak. Angga. Peran Angga ini apa? Joki, Pak. Joki yang bawa motor hasil curian dari sini ke kampung. Iya, Pak. Penangkapan Ibnu Ibrahim dan Angga Kusuma melibatkan Polsek Kedaton, Sukarame, Bandar Lampung, dan Polsek Jati Agung, Lampung Selatan. Yang didapat di badannya satu buah pucuk senpi jenis rakitan beramunisi 4 butir amunisi dan sepeda motor
yang dicuri langsung bisa diamankan oleh Polsek Sukarame dan kita, Kenaton, termasuk kendaraan yang digunakan Pak, untuk mereka melakukan kejahatan. Polisi menyita 2 motor, 1 motor tersangka, dan 1 lagi motor hasil curian, serta senjata api lengkap dengan amunisinya serta kunci T. Penyidikan kasus ini masih akan dikembangkan polisi untuk memburu 1 pelaku yang lolos. Robi Laste melaporkan dari Bandar Lampung. Pencuri motor di Lampung Utara kian nekat. Mereka tak pilih-pilih lagi lokasinya. Mereka berani mencuri motor meski dekat dengan kantor polisi. Salah satunya dialami Syahroni, pengusaha air isi ulang yang berjarak sekitar 100 meter dari Mapolres Lampung Utara. Selasa siang motor kakak perempuannya yang diparkir di teras toko Raib digasak pencuri. Pelaku 2 orang, 1 menunggu di motor dan 1 lagi mencuri motor di teras toko. Pelaku sempat terpergok korban saat membawa motornya. Namun motor itu sudah menyala dan pelaku langsung kabur tancap gas. Korban yang mengejar pelaku kehilangan jejak. Main ke sini ayo. Kita pernah sempat ngeliat pelakunya bang, bagaimana? Kalau postur badannya sih kayak saya ini, tapi rambutnya cepat dia. Pakai kaos merah, pakai masker warna hitam. Saya bisa tahu ciri-cirinya itu. Ya kelihatan dari ini, masih kelihatan itu posisi. Nggak jauh gitu. Pencurian motor di dekat Mapolres Lampung Utara dilaporkan ke polisi. Korban berharap pelakunya segera ditangkap dan diberi sanksi tegas. Ardio Haba melaporkan dari Lampung Utara. Kiki Septi, korban penganiayaan seorang kepala desa, Selasa pagi menjalani pemeriksaan tim penyidik Polres Tulangbang Barat. Namun kali ini Kiki diperiksa sebagai tersangka dalam kasus pencemaran nama baik yang dilaporkan oleh Tabrani, kepala desa yang menganiaya Kiki. Dalam pemeriksaan ini, Kiki didampingi oleh tim kuasa hukum Hotman Paris. Kuasa hukum Kiki meminta polisi segera menangkap Tabrani yang juga berstatus tersangka karena menganiaya Kiki Septi. Terlebih Tabrani beberapa kali tidak memenuhi panggilan polisi dan dikhawatirkan kabur atau menghilangkan barang bukti yang dapat mengganggu penyidikan. Berarti kan dia tidak mengindahkan aturan undang-undang yang berlaku. Dia juga tidak mentaati, tidak menghormati adanya institusi Polri. Karena di sini kita berlindung di bawah undang-undang dan ada kepolisian. Ya kan? Kalau dia sendiri sebagai oknum kepala desa yang tidak taat kepada aturan dan undang-undang, berarti tanda kutip dong saya. Dia menganggap apa nih polisi? Kok semau-maunya ya? Tidak datang, semaunya dia dipanggil, ditelepon juga nggak datang. Ini sudah 2 kali panggilan. Dan saya berharap, saya minta sekali dengan Pak Kapolres dan Pak Kasat Reskrim untuk segera lakukan penangkapan. Kiki dan Tabrani sama-sama lapor polisi dan keduanya sama-sama ditetapkan sebagai tersangka. Kiki Septi ditetapkan sebagai tersangka pencemaran nama baik dengan korban Tabrani. Sedangkan Tabrani ditetapkan tersangka karena menganiaya Kiki Septi. 310 sebagai terlapornya yaitu saudari Kiki, kemudian yang 130 saudari TB. Sudah kami proses melalui tahapan-tahapan dan sesuai dengan SOP. Memang sempat di antara kedua belah pihak ini ada upaya untuk mediasi lah. Cuma tidak ada titik temu sehingga proses kita lanjutkan. Dalam hal ini semuanya keduanya sudah ditetapkan sebagai tersangka dan kita lakukan pemanggilan. Tidak diakui, bahkan saya dipukul kepala saya yang sebelah. Pertikaian Kiki dan Tabrani buntut dari sengketa lahan. Sebidang tanah yang baru dibeli Kiki diklaim Tabrani sebagai tanah desa Budijaya, Kecamatan Lambu Kibang, Tulangbang Barat. Kiki mengklaim tanahnya resmi karena saat membeli disertai sertifikat. Saya kerja dari 1.000-2.000 saya kumpulin buat beli tanah itu. Saling klaim tanah itu kemudian berujung perdebatan dan penganiayaan terhadap Kiki oleh Tabrani yang menjabat sebagai kepala desa Budijaya. Kiki dilaporkan balik oleh Tabrani dalam kasus pencemaran nama baik setelah mengunggah masalah itu ke media sosial. Ardio Haba melaporkan dari Tulangbang Barat.